Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita bersama-sama merenungkan sebuah tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita, terutama bagi para orang tua, yaitu cara Rasulullah SAW mendidik anak. Lembut, tegas, dan penuh teladan. Setiap orang tua pasti ingin anaknya menjadi anak yang soleh, anak yang berbakti, rajin ibadah, sopan, pintar, dan sukses dunia akhirat. Tetapi seringkali kita hanya menginginkan hasilnya tanpa belajar bagaimana cara mendidiknya. Kadang orang tua berkata, "Kenapa anak saya sulit disuruh sholat? Kenapa anak saya lebih suka main HP? Kenapa?" Anak saya membantah. Padahal pertanyaannya bukan hanya tentang anaknya bagaimana, tetapi juga bagaimana cara kita mendidiknya. Karena sesungguhnya anak adalah amanah dari Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 6. "Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka." Ayat ini mengajarkan bahwa tugas orang tua bukan hanya memberi makan, pakaian, dan sekolah, tetapi yang lebih penting adalah menjaga keluarga dari api neraka, yaitu dengan pendidikan agama. Sahabat yang dirahmati Allah, kalau kita ingin tahu cara mendidik anak yang benar, jangan hanya melihat teori modern. Kita lihat bagaimana Rasulullah SAW mendidik anak-anak. Pertama, Rasulullah mendidik dengan keteladanan. Anak itu lebih banyak meniru daripada mendengar. Orang tua berkata, "Nah, jangan bohong." Tetapi anak melihat ayahnya berbohong. Ada yang berkata, "Nak, ayo sholat." Tetapi ayahnya sendiri berat ke masjid. Bagaimana anak mau taat? Karena pendidikan paling kuat bukan pada ucapan, tetapi pada contoh. Kalau ingin anak rajin mengaji, orang tua harus terlihat mengaji. Kalau ingin anak sopan, orang tua harus menjaga lisannya, sebab anak adalah peniru terbaik. Kedua, Rasulullah SAW sangat lembut kepada anak-anak. Kadang ada orang tua berpikir kalau anak nakal harus keras. Padahal Rasulullah SAW adalah manusia paling lembut kepada anak-anak. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW pernah mencium cucunya, Hasan bin Ali. Lalu ada seorang sahabat berkata, "Saya punya 10 anak, tidak pernah saya cium." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang tidak menyayangi, maka ia tidak akan disayangi." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya apa? Kasih sayang adalah bagian dari pendidikan. Anak jangan hanya dimarahi. Anak juga perlu dipeluk, perlu didengarkan, perlu diajak bicara baik-baik. Rasulullah SAW bahkan bercanda dengan anak kecil. Beliau tidak selalu serius. Beliau membuat anak-anak merasa nyaman karena anak yang dekat dengan orang tuanya akan lebih mudah diarahkan. Ketiga, mengajarkan sholat sejak kecil. Rasulullah SAW bersabda, "Perintahkan anak-anak kalian untuk sholat ketika usia 7 tahun. Hadis riwayat Abu Dawud. Perhatikan hadis ini. Kata Nabi perintahkan, artinya dibiasakan, bukan langsung dimarahi, bukan langsung dibentak. Anak kecil diajak pelan-pelan, diajak ke masjid, dikasih contoh, dipujikan ketika semangat ibadah. Karena pendidikan itu proses. Kadang orang tua baru panik ketika anak remaja tidak sholat, padahal sejak kecil tidak pernah dibiasakan. Keempat, mengajarkan adab sebelum ilmu. Hari ini banyak orang tua ingin anaknya pintar, les ini, les itu, tetapi kadang lupa mengajarkan adab. Padahal para ulama mengatakan adab sebelum ilmu. Rasulullah SAW mengajarkan adab bahkan kepada anak kecil. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad SAW berkata kepada Umar bin Abi Salamah, "Wahai anak kecil, bacalah bismillah, makanlah di gantangan kananmu." Lihat, hal sederhana saja diajarkan. Cara makan, cara berbicara, cara menghormati orang tua, cara meminta izin. Karena anak soleh itu bukan hanya pintar, tetapi juga beradab. Kelima, orang tua harus banyak mendoakan anak. Kadang orang tua sibuk marah, tetapi lupa mendoakan. Padahal
Doa orang tua itu sangat kuat. Allah mengajarkan doa dalam Quran Surat Al-Furqan ayat 74. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan dan keturunan sebagai penyejuk hati. Maka doakan anak, ya Allah jadikan anakku ahli sholat. Ya Allah jadikan anakku anak soleh. Ya Allah lindungi anakku dari pergaulan buruk. Karena hidayah itu milik Allah. Tugas kita mendidik. Hasilnya kita serahkan kepada Allah. Sahabat yang dirahmati Allah, kesimpulannya, kalau ingin anak soleh, jangan hanya menyuruh, berilah teladan, jangan hanya marah. Berikan kasih sayang, jangan hanya menuntut dunia, ajarkan agama. Karena anak bukan hanya untuk sukses sekolah, tetapi juga sukses akhirat. Semoga anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, penyejuk hati orang tua, dan menjadi amal jariah bagi kedua orang tuanya. Amin. Ya Robbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.